Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayak kehilangan warnanya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas perasaan itu. Ketika hal-hal yang dulu terasa ajaib, sekarang jadi biasa aja. Dan gimana caranya kita bisa menemukan kembali keajaiban itu. Iya kan? Rasanya tuh kayak kejebak di rutinitas yang itu-itu aja. Hari-hari jadi terasa sama, dan dunia yang tadinya penuh warna, kok lama-lama jadi abu-abu? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang manusiawi banget. Nah, ini dia nih momennya. Momen dimana kita cuma sekedar menjalani hidup tapi nggak benar-benar merasakannya. Matahari terbit yang harusnya indah, kopi pagi yang nikmat, atau bahkan senyum orang terdekat, semuanya jadi kayak latar belakang aja, lewat gitu aja tanpa bekas. Ternyata perasaan ini ada namanya loh. Dalam sumber yang lagi kita bedah ini, kondisi ini disebut ulfat. Anggap aja nih kayak selubung nggak kasat mata yang dibentuk sama rutinitas kita. Selubung inilah yang bikin kita jadi kebal, jadi mati rasa sama keajaiban yang sebenarnya ada di sekeliling kita. Oke, jadi apa sih dampaknya kalau ulfat ini udah menguasai hidup kita? Apa yang terjadi sama jiwa kita kalau kita terus-terusan hidup di balik selubung ini? Nah, coba lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada jiwa yang terperangkap, merasa hidup ini monoton, isinya keluhan melulu, dan hampa. Tapi di sisi lain, jiwa yang terbangun itu bisa melihat keajaiban di mana-mana, selalu penasaran dan penuh semangat. Ini bukan cuma soal beda cara pandang ya, ini bedanya antara sekedar ada dan benar-benar hidup. Penggambarannya di dalam sumber ini dalam banget. Jiwa yang terperangkap ulfat itu bukan cuma ngerasa bosen, tapi rasanya tuh kayak terbelenggu. Ada kehampaan, seolah-olah gairah hidupnya tuh udah padam. Sebuah kondisi di mana kita mungkin ada secara fisik, tapi jiwa kita entah kemana. Dan kutipan ini, wah benar-benar menangkap inti masalahnya. Kita ini dikelilingi oleh begitu banyak tanda kebesaran dan keindahan, tapi yaitu, gara-gara selubung ulfat ini, kita melewatinya begitu aja, nggak sadar sama sekali. Oke, udah cukup ya bahas sisi gelapnya. Sekarang gimana rasanya kalau kita berhasil merobek selubung itu? Kayak apa sih hidup sebagai jiwa yang sudah terbangun? Jiwa yang terbangun ini kebalikannya banget, penuh energi, dinamis, dan peka. Setiap hari tuh jadi petualangan baru, jadi kesempatan buat belajar hal baru. Mereka nggak cuma melihat dunia, tapi benar-benar merasakan setiap detiknya dengan penuh kekaguman. Dan saya suka banget metafora dari sumbernya ini. Coba deh bayangin, alam semesta itu kayak buku raksasa yang penuh misteri, dan setiap hari kita dikasih kunci emas baru buat membuka satu lagi rahasianya. Nah, itulah dunia batin yang kaya dari orang yang udah berhasil mengatasi ulfat. Oke, ini dia bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Gimana caranya kita melepaskan diri dari ulfat dan belajar untuk melihat lagi? Untungnya ada langkah-langkah praktis yang bisa banget kita ikuti. Jadi, kita nggak cuma ditinggalin dengan masalahnya aja, tapi kita juga dikasih solusinya. Dan ini bukan soal perubahan drastis dalam semalam ya, tapi lebih ke gimana cara kita menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang pelan-pelan bisa membuka mata kita kembali. Nah, ini dia peta jalannya. Dimulai dari hal-hal yang sifatnya personal dan ke dalam, kayak merenung dan mikirin soal kefanaan hidup, sampai ke hal-hal yang menghubungkan kita lagi sama dunia luar. Contohnya belajar dari sejarah atau kumpul sama orang-orang yang penuh semangat. Setiap langkah ini tujuannya satu, untuk mengguncang kebiasaan kita dan menyalakan kembali percikan api di dalam diri. Sebagai penutup, ada satu metafora yang kuat banget dan rasanya merangkum semua ini dengan sempurna. Ikan-ikan itu yang berada di dalam lautan tidak mengenal lautan itu. Kalimatnya sederhana, tapi dalam banget artinya. Coba deh kita resapi bareng-bareng sejenak. Nah, inilah bahayanya ulfat. Persis kayak ikan yang nggak sadar sama air yang ngasih dia kehidupan, kita juga bisa begitu tenggelam dalam keajaiban hidup. Napas yang kita hirup, teknologi yang kita pakai, hubungan yang kita punya, sampai kita lupa betapa luar biasanya semua itu. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Samudra apa sih yang sebenarnya lagi Anda selami setiap hari tanpa Anda sadari? Keajaiban apa dalam hidup Anda yang mungkin tanpa sadar sudah Anda anggap biasa saja?